فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan barakallahu fikum bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi. من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. karya الشيخ الألباني رحمه الله. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai atau telah menyelesaikan apa yang berkaitan dengan salat menggunakan sandal dan juga perintah untuk melakukannya. Di mana barakallahu fikum telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam hadis-hadis perintah untuk salat menggunakan sandal. Dan juga datang hadis-hadis bahwasanya beliau salat tidak menggunakan sandal. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya salat menggunakan sandal adalah di antara hal yang dianjurkan. Kemudian kata penulis rahimahullah, as-salatu 'alal mimbar, salat di atas mimbar. Mungkin orang salat di atas mimbar? Mungkin? Memungkinkan salat di atas mimbar? Mungkin. Lalu bagaimana sujudnya? Turun. Ahsanta. قال رحمه الله وصلى صلى الله عليه وسلم مرة. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ala mimbar, di atas mimbar. Wa fi riwayatin annahu dzu thalathi darajatin, dan dalam satu riwayat bahwasanya mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tingkatannya. Dan ini adalah satu-satunya riwayat yang menyebutkan bahwasanya mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 tingkat. Oleh karena itu barakallahu fikum ahlu sunnah berupaya untuk melaksanakannya. Dan apakah hal itu wajib? Kita katakan tidak wajib. Namun barakallahu fikum yang afdal adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah hal yang paling baik yang Allah pilih untuk nabinya alaihi salatu wassalam. Faqama alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di atas mimbarnya. Fakabbara, Nabi pun takbir, takbiratul ihram. Wa kabbara an-nasu wara'ahu, dan orang-orang pun yaitu jamaah yang salat pun bertakbir di belakang Nabi. Artinya Nabi tetap menghadap ke arah kiblat. Wa huwa 'alal mimbar, dan beliau di atas mimbarnya. Thumma raka'a wa huwa 'alaihi, kemudian beliau pun rukuk dan beliau masih di atas mimbar. Thumma rafa'a, kemudian beliau bangkit dari rukuknya. Fa nazala al-qahqara, lalu beliau pun turun dari mimbarnya dengan mundur ke belakang. Jadi ini harus hati-hati tentunya, karena ini turun ke bawah. Hatta sajada fi aslil mimbar, hingga beliau pun sujud pada dasar mimbar, yaitu dasar di mana mimbar itu ditegakkan. Tsumma ada, lalu beliau kembali setelah beliau bangkit dari sujudnya, beliau kembali naik ke atas mimbar. Fasana'a fiha kama sana'a fi rak'atil ula. Lalu Nabi melakukan di atas mimbar tersebut seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama. Hatta
faragha min akhir salatihi, hingga beliau pun selesai sampai akhir salatnya. Tsumma aqbala 'ala an-nas, lalu dia pun berbalik ke arah orang-orang. Faqala, dan berkata, ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia, inni sana'tu hadza lita'tammu bi, sesungguhnya aku sengaja melakukan hal itu agar kalian bisa meniru mengikutiku. Walita'lamu salati, dan agar kalian bisa tahu bagaimana cara salatku. Dalam hadis ini barakallahu fikum, boleh bagi seorang imam salat di atas tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya apabila dibutuhkan. Sebagaimana barakallahu fikum, tidak masalah bagi seorang imam atau seorang pengajar salat di tempat yang tinggi dengan tujuan mengajar. Kata Nabi, walita'lamu salati, agar kalian bisa pelajari salatku. Dan juga agar bisa dilihat oleh makmum, tidak masalah. Apabila barakallahu fikum mungkin tempatnya terlalu rendah, para jamaah tidak bisa lihat, tidak masalah untuk dia di tempat tinggi sedikit. Agar para jamaah bisa lihat. Karena Nabi katakan, inni sana'tu hadza lita'tammu bi, agar kalian bisa mengikutiku. Terlebih lagi barakallahu fikum, saat itu tidak ada pengeras suara seperti kita. Yang kadang-kadangnya barakallahu fikum, pergerakan itu bisa ditiru dengan cara melihat. Nah, dan dari saja apabila dibutuhkan tidak masalah. Dan barakallahu fikum, di antara cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah secara praktek. Dan bahwasanya dakwah barakallahu fikum hendaknya digabungkan antara teori sekaligus dengan praktek. Dan ini adalah dakwah terbaik, menggabungkan teori dan praktek. Bahkan barakallahu fikum, kadang-kalanya di suatu pelajaran praktek itu lebih membekas dan berkesan dibandingkan teori. Kadang teori orang pusing, maksudnya itu. Tapi kalau langsung dipraktekkan, diperagakan, diperlihatkan, dicontohkan, mereka lebih paham. Mereka bisa lebih paham. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menggabungkan pelajaran yang disampaikan kepada para sahabatnya, kadang-kalanya dengan teori, kadang-kalanya dengan peragaan secara langsung. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam haji, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjelaskan secara teori. Kenapa? Waktunya tidak cukup. Dan keadaan barakallahu fikum, mereka sudah dalam peragaan pelaksanaan waktu-waktu haji. Maka Nabi mengatakan, ambil bagaimana kalian lihat dari saya, lakukan. Karena barakallahu fikum itu adalah pelajaran terbaik. Langsung memperagakan dan mempraktekkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah. Dalam hadis ini juga barakallahu fikum, bolehnya seorang yang sedang melaksanakan salat melakukan pergerakan-pergerakan selain pergerakan salat lil hajah apabila dibutuhkan. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam naik turun tangga, bukan 1-2 kali. Dan itu adalah perkara yang di luar salat. Itu adalah pergerakan di luar salat. Namun apabila tatkala hal tersebut dibutuhkan, maka tidak masalah. Seperti barakallahu fikum, seseorang yang menjadikan sutrahnya seseorang, lalu orang itu berangkat, pergi, tinggalkan tempat itu. Tidak masalah untuk dia bergerak, mencari sutrah atau membuat sutrah. Dia buka jaketnya, jadikan sutrah. Atau barakallahu fikum, dia melangkah. Dan tidak ada barakallahu fikum batasan pergerakan. Karena di sini Nabi alaihi salatu wasallam turun tangga yang tangganya berapa? 3 tingkat, minimal 2 gerakan. Belum lagi naik. 2 gerakan lagi. 3 gerakan. Naiknya 3 ya. Karena dia turun sampai paling dasar. Paling atas 1, 2, 3 paling dasar. Kemudian barakallahu fikum, ada yang keempat, karena dia harus sujud. Tidak mungkin dia sujud di atas mimbar. Kemudian barakallahu fikum, pada rakaat berikutnya setelah sujud beliau naik hingga selesai, sehingga membatasi hanya 3 gerakan, tidak ada dalil. Kalau memang dibutuhkan barakallahu fikum, maka silahkan. Selama hal tersebut demi kemaslahatan salatnya. Seperti dalam hadis, "Falyadfa'hu." Apabila ada orang yang lewat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka hendaknya dia tahan.
Dan menahan orang yang lewat saat orang sholat, barakallahu fikum, bukan pergerakan sholat, tapi demi kemaslahatan sholatnya. Ditahan. Fa'in abala falyaqatilhu, kalau dia enggan maka hendaknya dia yuqatilhu, sebagian artikan dia bunuh. Tapi yang benar yuqatilhu maka hendaknya dia lawan, terus tahan untuk mempertahankan sholatnya. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini antara dalil yang menunjukkan bahwa pergerakan-pergerakan di luar sholat apabila demi kemaslahatan sholat maka tidak masalah. Nah, gatal sekarang nggak bisa tahan gaul. Ya. Perlu gatal tidak bisa ditahan gaul. Nah, namun barakallahu fikum bukan berarti boleh bergerak selain pergerakan sholat. Maka dia bergempang-gempangan dalam pergerakannya, dikit-dikit goyang, sorbannya nak bikin lagi, atau sedikit-sedikit rambutnya nak atur, habis sujud kesnek lagi rambutnya. Masalahnya sudah dikasih semprot tadi sudah bagus, kalau sujud jatuh bangkit perbaiki lagi, sujud lagi bangkit perbaiki lagi. Ini berlebihan, sesuatu yang tidak dibutuhkan seperti itu tidak. Namun barakallahu fikum, yang dilakukan adalah sesuatu yang demi kemaslahatan sholatnya. Sebagaimana barakallahu fikum menggendong anak bayi juga dia demi kemaslahatan sholat. Kalau tidak digendong nangis. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat menggendong cucunya. Bahkan barakallahu fikum di saat beliau sujud, Hasan atau Husain naik di atas punggungnya Nabi alaihi salatu wasallam. Syahid, apabila itu demi kemaslahatan sholat maka tidak masalah. Nah, qala rahimahullah as-sutrah wa wujubuha, mengambil sutrah di saat sholat, dan sutrah yang dimaksud ini adalah penghalang bagi seseorang begitu akan sholat, yang diletakkan di arah kiblatnya. Kata beliau wa wujubuha, dan wajibnya hal itu. Dan sini barakallahu fikum pendapat yang dikuatkan oleh penulis bahwa sutra itu hukumnya wajib. Adapun An-Nawawi rahimahullah maka beliau berpendapat, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya sutra itu hukumnya mustahab, dianjurkan saja dan tidak sampai wajib. Tapi yang rajih bahwasanya sutra hukumnya wajib berdasarkan hadis fal yuqatilhu, dia bunuh saja. Sekiranya barakallahu fikum itu tidak wajib, maka biarkan, masa sampai dibunuh, masa sampai harus dilawan, bahkan sampai menyakiti orang tersebut. Dan kita tahu bahwasanya menyakiti seorang muslim adalah di antara hal yang diharamkan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza arada ahadun ayyamurra alaihi falyarfa'hu." Apabila ada orang yang ingin lewat di depannya, maka hendaknya dia dorong, tahan. Fa in aba falyarfa'hu, kalau enggan tetap dia tahan, dorong. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan maka hendaknya dia bunuh. Para ulama menyebutkan sekiranya dia berusaha menahannya sampai upaya tersebut mati tadi, dia tidak ingin bunuh di situ, tapi dia berusaha tahan. Ternyata barakallahu fikum di situ kelemahannya ada sesuatu di jantung. Kebetulan dia keras pak, ada sesuatu di dalamnya tertanam dalam dadanya mati. Para ulama mengatakan tidak ada diat, karena orang tadi hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan dia berusaha mempertahankan salatnya, maka tidak ada diat. Sebagaimana barakallahu fikum tidak ada diat bagi orang yang congkel matanya, orang yang ngintip di rumahnya. Ada orang yang ngintip tusuk jarum tok, atau kayak kan sendok garpu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la diata, tidak ada diatnya. Lau a'lam annaka tanzuru la faqatu ainak. Kata Nabi, sekiranya saya tahu kau mengintip, saya congkel matamu. Alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim. Sehingga barakallahu fikum dalam kondisi seorang melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, maka itu bukan tanggung jawabnya. Sebagaimana seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, lewat di depan orang sholat adalah pelanggaran. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau ya'lamul mar Lau ya'lamul mar baina yaday musalli madza alaihi lakana ayyaqifa 40 khairun lahum min ayyamurra." Sekiranya orang yang lewat depan orang salat tahu apa yang menjadi siksaan dan ganjaran baginya, maka niscaya dia pilih 40
dia tetap berdiri selama 40. Kata perawi, saya tidak tahu 40 hari kah, atau 40 bulan kah, atau 40 tahun. Anggap 40 menit. Itu lebih baik dibandingkan dia lewat. Ada yang mau bertahan 40 menit, berdiri tunggu. Itu berat. Lalu bagaimana kalau 40 jam? Tidak sampai 2 hari. Berdiri terus. Tentu itu berat. Siksa apa yang dirasakan dari hal tersebut sulit dan berat tadi lebih ringan dibandingkan dia lewat. Itu lebih ringan dibandingkan dia lewat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga ini antara dari dalil yang menunjukkan tentang wajibnya sutra. Dan juga tidak bolehnya seseorang sengaja lewat di depan orang yang salat. Dan akan datang hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fal yastaqi syai'an yasturu." Hendaknya dia mengambil sesuatu yang dia jadikan sutra. Dan ini perintah. Dan ini adalah perintah, dan pada asalnya perintah hukumnya adalah wajib. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutrah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat dari sutrahnya. Artinya sutra yang dia jadikan sutra itu tidak boleh jauh. Mana sutramu itu dinding sana, ya di sini. Oh, jauh sekali, berapa orang bisa lewat? Berapa orang bisa lewat? Bahkan semua jemaah lewat. Fakana bainahu wa bainal jidar salasatu adru'. Dan dahulu jarak berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jidar, tembok yang dijadikan oleh Nabi sebagai sutranya itu sebanyak 3 hastah. Coba hitung, orang yang sujud itu 2 hastah atau lebih. Sisanya barakallahu fikum jarak antara beliau dengan sutranya. 1 lutut, 1 hastah. Begitu dia sujud barakallahu fikum 2 hastah lebih. Ada sisa dia tidak begitu jauh. Ada sisa yang tidak begitu jauh. Sehingga barakallahu fikum begitu dia berdiri dia kira-kira tidak sekitar 3 hastah antara dia dan juga sutranya. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarsha. Dan antara tempat beliau sujud dan jidar tembok yang beliau alaihi salatu wasallam jadikan sebagai sutra itu seperti lewatnya kambing. Dan kambing barakallahu fikum kira-kira sebegini bisa lewat. Kambing mungkin barakallahu fikum sekitar 1 jengkal itu bisa lewat. Maka jarak antara tempat sujud Nabi dan juga sutrahnya adalah sekitar 1 jengkal. Nah, wa kana yaqul, dan dahulu Nabi mengatakan, la tusalli illa ila sutrah. Jangan kau salat kecuali ke arah sutrah. Ini jelas perintah. Wala tada ahadan yamurru baina yadayk, dan jangan biarkan ada orang lewat di hadapanmu, yaitu di antara kamu dan juga sutrah. Adapun kalau dia lihat lewat di depan dengan artian setelah sutrah yang dia jadikan sebagai sutra, biarkan. Yang dilarang adalah melewat di antara seorang yang sholat dan juga sutranya. Fa in aba faltuqatilhu, kalau dia enggan maka hendaknya engkau membunuhnya. Tuqatilhu, ini muqatalah dalam artian melawan. Fa inna ma'ahu al-qarin, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin, setan yang bersamanya, yang disebut dengan qarin. Wa yaqul, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha. Apabila salah satu di antara kalian salat ke arah sutranya, maka hendaknya dia mendekat kepada sutranya. La yaqta'u syaitanu alaihi salatah, jangan sampai setan memutuskan salatnya. Wa kana ahyanan yataharra salat inda ustuwanah allati fi masjidihi. Dan kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk salat di sisi tiang yang ada di masjidnya. Nah, beliau salat dan menjadikan tiang sebagai sutrahnya. Wa kana idza shalla fi fada'in laysa fihi shay'un yastatiru bihi gharaza baina yadayhi harbah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat di suatu tanah lapang yang tidak ada sesuatu yang menjadi sutrahnya, maka beliau menancapkan tombak kecil. Itu dijadikan sebagai sutrahnya. Fasalla ilaiha wan nasu wara'ahu. Dan Nabi pun salat menghadap ke arah sutra yang dia tancapkan tadi berupa anak tombak,
Sementara orang-orang lewat di belakangnya, yaitu lewat di belakang setelah Nabi, dan hal itu tidak masalah. Wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha. Dan kadang-kadang Nabi SAW membentangkan tunggangannya, artinya dijadikan melintang. Lalu Nabi pun SAW sholat menghadap tunggangannya, yaitu tidak dijadikan menghadap dirinya, tidak juga dia belakangi. Karena barakallahu fikum ada hal-hal yang dikhawatirkan. Kalau barakallahu fikum tunggangannya dihadapkan arah kiblat, lalu Nabi SAW sholat ke arah bokong tunggangan, ada sesuatu yang dikhawatirkan. Bisa saja melintang, bisa saja yang lain. Sehingga Nabi SAW menjadikan tunggangannya sebagai sutrahnya, tapi dibuat melintang. Nah, wahada khilafu salati fi a'tanil ibil. Dan ini selain salat di kandang unta, fa innahu naha anha. Karena sesungguhnya Nabi melarang salat di kandang unta. Adapun barakallahu fikum di kandang bebek boleh salat? Boleh salat. Di kandangnya bebek boleh salat. Kandangnya bebek boleh salat, yang penting jangan kotor. Sahih. Kenapa? Dan ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya kotoran binatang yang bisa dimakan tidak najis. Sekiranya najis, maka niscaya Nabi akan melarang sholat di tempat-tempat tersebut. Tapi yang datang hanya larangan sholat di kandang onta. Para ulama mengatakan, apakah kotoran onta najis? Berdasarkan larangan tersebut, mereka mengatakan tidak. Buktinya Nabi perintahkan orang yang sakit untuk minum kencingnya onta. Lalu apa alasan Nabi melarangnya? Jawabannya dikarenakan onta banyak gerak. Kalau engkau sujud bisa diinjak. Beda barakallahu fikum kambing. Kalau dia sujud, kalau diinjak kambing enggak masalah. Jadi kalau onta yang injak. Baik. Wa ahyanan, dan kadangkala kana ya'khudhu ar-rahla fa ya'dilahu fa yusalli ila akhiratihi. Kadangkalanya beliau mengambil pelana tunggangannya, lalu dia pun memperbaikinya dan dia pun salat ke arahnya, itu beliau atur sedemikian rupa, lalu beliau pun salat ke arah pelana tunggangannya. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu mu'akhirati rahl." Apabila salah satu di antara kalian meletakkan di hadapannya seperti bagian akhir dari pelana tunggangan, nah, tempat duduk yang biasa diletakkan di atas kuda, onta dan semisalnya, falyusalli, maka hendaknya dia salat di situ. Wala yubali man marra wara'a dzalik, dan dia tidak perlu peduli siapa yang lewat di hadapannya, di belakang sutra yang telah dia tegakkan tadi. Wa shalla marratan ila syajarah, dan pernah Nabi salat ke arah satu pohon. Pohon dijadikan sebagai sutra. Nah, bukan berarti Nabi sembah pohon seperti yang disalahpahami oleh sebagian orang. Katanya Islam tidak boleh syirik. Itu Nabi saja salat di menghadap pohon. Tidak. Pohon dijadikan sebagai sutra, bukan menyembah pohon itu. Wa kana ahyanan yusalli ila as-sariri wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji'atun alaihi. Dan kadang-kadang Nabi SAW salat ke arah ranjang, sementara Aisyah radhiyallahu anha berbaring di atas ranjang. Tahta qatifatiha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada' syai'an yamurru bainahu wa bainas sutra. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wassalam tidak membiarkan sesuatu pun lewat antara dia dan juga sutrahnya. Faqad kana yusalli idja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id. Sungguh dahulu Nabi SAW sedang salat. Tiba-tiba datang seekor kambing berlari di hadapan Nabi. Fasa'aha, lalu Nabi pun segera melombai, juga ikut bergegas segera melombai kambing tersebut hatta alzaqa batnahu bil ha'id, sampai perut Nabi alaihi salatu wasallam nempel dengan tembok. Jadi segera cepat-cepat sebelum
kambing itu lewat. Sekalipun itu binatang, diusahakan dihalangi. Wa marrat min waraihi, sehingga kambing itu pun lewat dari belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat maktubah, salat wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggenggam tangannya. Falamma shalla qaum ya Rasulullah ahdatha fi salati syai'. Beliau menggenggam tangannya. Maka mereka pun mengatakan begitu selesai salat, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu pada perkara salat? Itu apakah ada gaya baru yang harus kita juga lakukan? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Illa anna syaitan arada yamurra baina yadayya. Akan tetapi setan ingin lewat di hadapanku. Fatanaqtuhu, maka saya pun mencekik lehernya. Setan melewat, Nabi cekik lehernya. Hatta wajadtu burda lisanihi, sampai saya dapatkan dinginnya lidahnya. Artinya kuat sekali Nabi cekik sampai keluar lidahnya. Pernah lihat kambing kalau mau disembelih, digerek keluar lidahnya? Kayak begitu, dicekik sampai keluar lidahnya. Wa illallah laula sabaqani ilaihi akhi Sulaiman, demi Allah, sekiranya saudaraku Sulaiman tidak mendahuluiku, lartubita ila sariyatin min sawaril masjid, maka niscaya setan itu akan diikat di tiang-tiang masjid. Hatta yabisu bihi wildan ahlul Madinah, sampai anak-anak penduduk Madinah mempermainkannya. Faman istata'a an la yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al. Maka siapa yang mampu untuk tidak membiarkan antara dia dan juga antara kiblatnya seseorang, maka hendaknya dia lakukan. Sekalipun setan, sekiranya ada yang bisa lihat setan, halangi setan juga. Dan jangan berdoa bisa lihat setan. Nah, di sini barakallahu fikum, Nabi bisa lihat setan. Sehingga begitu setan ingin memotong salat Nabi, beliau pun cekik lehernya. Sehingga barakallahu fikum, apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu binatang, maka jangan biarkan lewat di depan kita saat kita sholat. Wa kana yaqul, dan dahulu Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah satu di antara kalian sholat kepada sesuatu yang telah menghalanginya dari orang-orang, fa arada ahadun ay yataza baina yadayhi, dan ada orang yang ingin lewat di hadapannya, fal yadfa fi nahri, maka hendaknya dia menolaknya di lehernya. Wal yadra mastata, dan hendaknya dia menolaknya semampunya. Wa fi riwayatin falyamna'hu marratain, maka hendaknya dia mencegahnya sebanyak 2 kali. Fa in ada, kalau tidak mau juga tetap dia mau lewat pada kali yang ketiga, falyuqatilhu, maka hendaknya dia membunuhnya. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia itu setan. Wa kana yaqul law ya'lamu al-mar baina yaday al-musalli madza 'alayhi, dan dahulu Nabi mengatakan, sekiranya orang yang lewat di hadapan orang salat tahu apa yang ada berupa ganjaran atasnya, lakana ayyaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday, maka niscaya dia tetap berdiri selama 40 lebih baik baginya dibandingkan lewat di hadapan orang yang salat. Nah, ini subhanallahi fikum, dalil-dalil yang sengaja didatangkan oleh penulis untuk memastikan bahwa hukum sutra adalah wajib. Nah, walaupun di sana ada khilaf, tapi barakallahu fikum, sekali lagi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tidak mau bahas khilaf. Dan beliau hanya datangkan dalil dan menyebutkan makna dari dalil. Nah, wa ila barakallahu fikum, setiap khilaf ada saja yang menyelisihi pendapat tersebut, sebagaimana yang beliau telah isyaratkan di muqaddimah pendahuluan kitab ini.